Pemirsa sekalian, kita sekarang berada di depan kantor Bank Sampah Sawo Kecik RW 63 Perumahan Candi Gebang Permai. Nah, Bank Sampah ini berdiri pada tahun 2015 dan sekarang sudah memiliki anggota lebih dari 200 anggota yang sebetulnya tidak hanya warga RW 63 saja, tetapi juga warga-warga di sekitar, bahkan yang jauh pun datang ke sini untuk menyetor sampah. Jadi awal mulanya itu kami agak gundah gitu, galau ketika sampah-sampah di depan rumah itu diaduk-aduk oleh kucing gitu ya. Jadi kami kemudian berpikir bagaimana kalau kita kelola dengan baik sampah itu supaya tidak kemana-mana seperti itu. Lalu kita belajar tentang pengelolaan bank sampah di bank sampah yang sudah lebih dulu ada. Nah, dari sana kita kemudian mendirikan bank sampah sendiri dengan nama Sawo Kecik. Sawo Kecik itu bukan sekedar nama ya. Jadi kita memberi nama Sawo Kecik itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya sarwo becik. Jadi serba baik. Jadi ada suatu harapan supaya yang kita lakukan itu menghasilkan segala sesuatu yang serba baik. Itu adalah alasan kita memilih nama Sawo Kecik itu. Di sini ada 2 pohon sawo kecik yang kita tanam ketika peresmian Bank Sampah Sawo Kecik. Awal berdirinya Sawo Kecik itu memang kita menghadapi tantangan karena kok sampah kok harus dikumpulkan, harus dipilah, tidak boleh sampah yang kotor-kotor dan seterusnya. Tapi seiring berjalannya waktu kita mengedukasi para anggota itu sehingga mereka lalu terbiasa. Di rumah sudah punya masing-masing tas itu isinya ya sudah terpilah. Jadi dibawa ke sini bukan kami yang memilah. Jadi tidak boleh membawa sampah kotor. Jadi sampahnya sudah harus dipilah dan bersih. Seperti itu. Jadi itu cara untuk mengedukasi warga itu ya ketika mereka setor itu. Tantangannya dulu seperti itu. Nah, tantangan masa kininya itu memang kita sulit mencari regenerasi ya, orang-orang yang bisa melanjutkan ini. Tapi untunglah kami masih sanggup lah menjalankan itu. Nah, kemudian program yang lain selain mengumpulkan sampah itu adalah penghijauan lingkungan. Jadi dimulai dari kita membuat pupuk sendiri ya, baik dengan teknik takakura, kemudian kita mendapat bantuan komposter dari Dinas Lingkungan Hidup Sleman dan seterusnya. Kita menghasilkan pupuk sendiri. Meskipun ini juga belum 100% berhasil ya, ada yang berhasil, ada yang tidak, seperti itu. Nah, kemudian karena salah satu pengurus kami juga ada yang berlatar belakang pertanian, sehingga nanti akan kita lihat di sisi sebelah utara sana itu satu gang itu sudah dibuat bagus sekali ya dengan tanaman-tanaman itu. Karena kami yakin kalau penghijauan itu baik ya, maka oksigennya juga akan bertambah untuk kesehatan kita. Semacam itu. Keindahannya juga jelas ada. Kita akan mendapat manfaat keindahan, kemudian kesehatan, semacam itu. Nah, sekarang juga ada sebuah semboyan atau moto atau yang mengatakan mangan sing ditandur, nandur sing dipangan. Nah, itu coba kita terapkan di lingkungan kita. Kita menanam sayur kangkung, bayam dan seterusnya untuk kita konsumsi sendiri. Ya, memang belum bisa dijual, kecuali kalau lele memang sudah kita jual meskipun sedikit gitu ya, sudah dinikmati juga oleh orang-orang lain semacam itu. Proses ini bukan instan ya, tidak instan. Ada suatu perjuangan panjang untuk mencapai seperti sekarang ini. Kita mendapatkan penghargaan terus-menerus dari Dinas Lingkungan Hidup itu, dari Green and Clean itu juga bukan hal yang mudah. Sebetulnya kami tidak mengejar penghargaan, tapi yang penting justru mengejar atau bagaimana tujuannya itu, bagaimana sebanyak mungkin orang
itu akan menjadi anggota kami, karena kemudian lingkungan akan menjadi bersih, lebih luas yang lingkungannya bersih, semacam itu. Jadi memang awal-awalnya itu sulit ya, waktu itu hanya beberapa orang yang mau ikut, tapi kemudian kita terus-menerus ya mungkin getok tular saja, tidak ada yang program khusus, kecuali memang kalau di setiap arisan pertemuan ibu-ibu atau kami punya program jalan sehat sebulan sekali di RW 63, itu juga kami jelaskan pentingnya untuk menjadi anggota bank sampah. Nah, dalam kenyataannya memang belum seluruh anggota atau warga RW 63 yang menjadi anggota, tapi justru banyak sekali dari luar. Nah, teman-teman sering mengeluhkan, wah ini kok malah warga kita belum semua, malah dari mana-mana datang ke sini. Saya katakan justru itu baik, karena kemudian menyebar ke lebih area yang lebih luas lagi. Karena di beberapa tempat mereka kemudian juga ada keinginan untuk membuat bank sampah sendiri, semacam itu. Jadi tidak perlu risau kalau warganya belum semuanya seperti itu, karena orang yang lewat-lewat ini ketika kita mengumpulkan sampah lalu bertanya-tanya, mandek gitu ya, berhenti, lalu saya boleh jadi anggota? Boleh, silahkan. Jadi areanya lebih luas lagi, sampai jauh-jauh itu pada datang ke sini pakai mobil, satu mobil penuh sampah, semacam itu. Kelihatannya sepele ya, sampah. Kenapa sampah harus dikumpulkan? Tetapi itu sebetulnya amat sangat bermanfaat sekali untuk kelestarian lingkungan kita. Jadi saya mengajak seluruh pihak, terutama anak-anak muda itu, marilah kita bisa melanjutkan kegiatan semacam ini, diperluas di area masing-masing untuk mengelola sampah dengan baik. Jangan dibuang sembarangan. Plastik itu beratus tahun itu baru bisa hancur. Camkan itu. Jadi harus hati-hati membuang sampah, dipilah yang benar, bikinlah bank sampah dan kelolalah sampah itu dengan baik. Sekian.